pada malam hari ini saya akan membahas materi tentang perjuangan dan pengaruh pendudukan Jepang. Yang pertama, perjuangan meraih kemerdekaan. Masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 dan sampai 1945 merupakan babak penting dalam sejarah Indonesia. Strategi perjuangan berubah dari perlawanan fisik menjadi perjuangan diplomasi dan politik, meskipun persiapan militer tetap dilakukan. Strategi dan bentuk perjuangan. Yang pertama, kooperatif. Kerjasama. Para tokoh nasionalis seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Mas Mansur memilih jalan bekerja sama dengan Jepang. Tujuannya adalah untuk melindungi rakyat dari eksploitasi semaksimal mungkin dan memanfaatkan wadah-wadah yang dibentuk Jepang untuk menyebarkan semangat nasionalisme. Yang kedua, pembentukan organisasi. Jepang membentuk berbagai organisasi yang awalnya untuk kepentingan perang, namun kemudian dijadikan sarana persiapan kemerdekaan. Yang ketiga, Putra, Pusat Tenaga Rakyat, menampung berbagai golongan masyarakat. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, membahas dasar negara dan rancangan undang-undang. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menyempurnakan rancangan undang-undang dan mempersiapkan pelaksanaan proklamasi. Yang ke ialah persiapan militer, pembentukan peta pembela tanah air, dan heiho ini merupakan pengalaman militer pertama bagi pemuda Indonesia yang kemudian menjadi cikal bakal TNI. Yang ketujuh ialah peristiwa Rengas Dengklok. Adanya perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua ingin menunggu kepastian resmi, dan golongan muda ingin segera memproklamasikan yang akhirnya diselesaikan dengan pertemuan di Rengas Dengklok menuju perumusan naskah proklamasi dan pembacaan teks pada 17 Agustus 1945. Yang nomor yang kedua ya teman-teman, yaitu yang saya akan bahas pengaruh pendudukan Jepang masa kini. Barisan dari masa 3 sampai 5 tahun kependudukan Jepang masih sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, sehingga sekarang terutama dalam bahasa Indonesia, infrastruktur dan sistem sosial. Bahasa. Banyak kosakata bahasa Jepang yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dan masih digunakan hingga kini, antara lain bak, mas, ojisan, obasan, sapaan untuk orang lain. Yang kedua adalah bahasa yang kedua ialah hanko, hokage, kantor, istilah administrasi dan tempat kerja. Yang bahasa yang ketiga ialah rikasa, cek, bansen, istilah pemeriksaan atau pengawasan. Yang keempat ialah cangkul, garu, senter, alat pertanian dan rumah tangga. Infrastruktur dan transportasi. Yang pertama, jalan raya. Jepang menerapkan sistem jalan raya pos yang lebih luas dan menghubungkan berbagai wilayah. Konsep jalan raya yang kita gunakan sekarang banyak mengacu pada standar yang diterapkan saat itu. Yang kedua, jalur kereta. Perbaikan dan perluasan jalur kereta api untuk kepentingan logistik saat itu masih digunakan sebagai jalur utama transportasi darat masa kini. Bandara. Beberapa bandar udara yang dibangun atau diperluas Jepang seperti Bandara Kemayoran dan di masa lalu dan landasan pacu lainnya menjadi dasar pengembangan transportasi udara modern. Sosial dan budaya. Yang pertama, kesetaraan sosial. Jepang menghapuskan sebutan kebangsawanan seperti Raden Ayu, Sinyo, Noni, dan mewajibkan penggunaan kata Anda dan saya.
Ini memicu semangat kesetaraan yang menjadi dasar kehidupan demokrasi kita sekarang. Setelahnya ialah sistem gubernur dan bupati. Struktur pemerintahan daerah yang membagi wilayah menjadi siu, provinsi, dan ken atau kabupaten menjadi dasar pembagian wilayah administrasi Indonesia modern. Setelah itu ialah semangat patriotisme melalui organisasi seperti PETA dan Gerakan 3A, tumbuh kesadaran bahwa bangsa Indonesia mampu mempertahankan negaranya sendiri yang menjadi fondasi terbentuknya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Itu saja dari hasil pembahasan materi sehari ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.